ini harusnya jadwal dari guru kita hari nanti di Mustafa itu, namun beliau berhalangan karena ada acara di Cilincing dan di Priok, jadi tidak keburu untuk hadir. Nah, baiklah, kita lanjutkan kajian majelis gabung kita, yaitu di dalam kitab An-Nashoreh Al-Diniyah wal Wasil Imaniyah, halaman 11 dari bawah, baris ke-11 dari bawah. Melanjutkan kajian Habib Ahmad pada minggu yang lalu, halaman 9 baris ke-11 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tariq Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang tidak maksudnya berkursi berdarah. Pembahasan terakhir kita lalu hukum waqala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu inna Allah fil ardi anidan ala wa hiya al-qulub wa khairuha asfaha wa aslabuha wa abraquha thumma qasara dzalika fa qala asfaha bil yaqin wa aslabuha bil din abraquha ala al-mu'minin. Imam Ali radhiyallahu anhu berkata, bagi Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini kebejananya yaitu hati manusia, ya, sebaik-baiknya hati adalah bersih, hati yang bersih, yang tegas dan lunak. Kata Allah SWT menyitir daripada kata Imam Ali radhiyallahu anhu, ya, bahwa bagi Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini adalah yaitu sebaik-baiknya hati manusia adalah hati yang bersih, tegas dan lunak. Kemudian beliau menjelaskan pula maksudnya dari bersih, hati yang bersih adalah keyakinan. Keyakinan dalam apa? Keyakinan tegas dan lurus, dan tegas dalam urusan agama dan lunak dalam pergaulan antar sesama muslim. Jadi kata Allah menyitir daripada kata Imam Ali radhiyallahu anhu, maksudnya ya sebaik-baiknya hati adalah hati yang apa? Hati yang yakin, tegas, dan juga tegas dalam apa? Tegas dalam urusan agama dan lunak dalam pergaulan, ya, dengan kaum muslimin. Qultu wal yaqin ibabak antum minal iman minal qalb fastila'il alaih wa huwa al-tuma'nina allati sa'alaha Ibrahim alaihi salam qablahu fima akhbara anhu bi qawlihi. Ya, yang dimaksud dengan keyakinan, kata Allah bin Al-Hadad sini, yang dimaksud dengan keyakinan adalah, ya, keteguhan hati dan penguasaan iman, ya, untuk minal iman minal qalb, ya, keteguhan dan penguasaan iman di hati sehingga, ya, yang menimbulkan ketenangan sebagaimana yang dimohonkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah dan diceritakan pula di dalam kitab Al-Qur'an Al-Karim. Qala awalam tu'minu qala bala walakin la yatma'innu qalbi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, apakah kamu belum percaya wahai? Apakah kamu belum percaya? Ibrahim alaihissalam menjawab, saya telah percaya, akan tetapi agar tetap bertambah hati saya lagi. Jadi iman ini, keyakinan ini bisa bertambah, bisa berkurang. Makanya harus tegas. Dengan apa? Dengan kita zikrullah, ingat kepada Allah, ibadah, termasuk menguatkan keyakinan iman. Fabana min hadza anna al-yaqin ghayatul iman wa nihayatuhu. Kata Habib Allah bin Al-Hadad menyatakan, ya, ini jelaslah bahwa keyakinan adalah puncak daripada keimanan dan kesudahannya. Jadi puncak daripada kita beragama ini yang dia harus yakin. Yakin atau beriman mantap tetap dalam memeluk agama Islam. Wafil hadis al-yakin huwa al-iman kulluhu. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW meriwayatkan keyakinan adalah keseluruhan daripada iman. Ini penting. Keyakinan adalah keseluruhan daripada iman. Dia harus benar-benar mantap. Wa ma nadzala minas sama'i asyrafa minal yaqin wa kafa bil yaqin zina. Karena itu tidak ada sesuatu yang Allah turunkan dari langit, ya, dengan sifat yang lebih mulia dan berharga daripada keyakinan. Dengan demikian keyakinan merupakan harta benda, ya, manusia yang paling memadai, yang paling berharga. Ya.
Wa qala aidan alaihi salatu wassalam saddu wal yaqin wal afiyah fa innahu ma utiya adu ba'da yaqin afdal min al afiyah. Rasulullah SAW bersabda, mohonlah keyakinan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada suatu karunia yang lebih utama daripada keyakinan selain daripada keselamatan. Dari pembahasan ini, bab ini, saya mengulangi menyatakan tentang pentingnya kita punya hati yang bersih, yakin, yang kuat, tegas dalam urusan agama, lunak dalam pergaulan. Jadi yang kuncinya pertama adalah hati yang bersih, apa? Yakin. Nah ini penting, bab keyakinan. Sebab apa? Ya, Nabi Muhammad SAW waktu membawa dakwah misi Islam, kenapa dakwah Islam bisa sukses? Baik dari dakwah waktu zaman sembunyi-sembunyi di Mekah sampai pun dalam keadaan terang-terangan waktu di Madinah. Kenapa? Kuncinya adalah yakin. Kenapa orang bisa menurut agama Islam? Mustahil kalau nggak yakin. Kita nggak mungkin kalau kita nggak beragama, kalau kita nggak yakin akan adanya apa? Yakin itu apa? Iman, percaya. Apa? Rukun iman ada berapa? Ya, ini pelajaran tentang TK ini. Ada berapa rukun iman? Yang pertama apa? Iman kepada kepada yang kedua kepada yang ketiga, terus yang keempat ada kitab Rasul, kitabnya, kemudian hari akhir dan qada dan qadar. Ini penting, harus iman, kita percaya. Yakin kita percaya adanya Allah, percaya adanya Rasul, percaya adanya kitabnya Allah, percaya akan adanya hari akhir, qada dan qadar. Ini penting. Ya. Makanya ini penting masalah keyakinan. Kenapa? Berkaitan juga dengan pada bulan ini. Ini bulan apa kan? Bulan Rajab. Ada apa peristiwa di bulan Rajab? Turunnya peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj termasuk peristiwa yang harus benar-benar kita yakini. Karena secara akal, ya, kalau di zaman modern ini secara akal nggak bisa kita terima langsung saat itu, apalagi di zaman Nabi. Di zaman Nabi saat itu yang kita punya teknologi canggih sekarang, ya kan? Bagaimana Nabi melakukan perjalanan minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ila Masjidil Muntaha dalam satu malam. Kalau zaman dulu kita orang percaya. 30-40 tahun yang lalu kita Jakarta Surabaya aja semalaman nggak mungkin sampai. Tapi jangan sekarang percaya nggak? Ini sekarang saya habis sholat isya, nanti jam 10 saya langsung di Surabaya, bisa nggak? Bisa. Pakai apa? Pesawat. Nah zaman dulu bayangkan, zaman dulu orang untuk mempercayai kisahnya Nabi Muhammad SAW itu sangat berat. Makanya sahabat Nabi Muhammad SAW, Khalifah Abu Bakar Siddiq, Amirul Mukminin, ya, termasuk yang dijuluki apa? As-Siddiq. Yang apa? Yang percaya. Kenapa? Yakin akan peristiwa tersebut. Ini penting. Ya, jadi pas ini kita berkaitan dengan bulan Rajab ini. Ya, bab keyakinan ini pas berkaitan dengan bulan Rajab. Peristiwa kita harus yakin. Tadi rukun iman ada berapa? Nah, harus yakin. Yakin kepada Allah dan Rasulnya, kepada malaikatnya, kepada kitabnya, kepada qada dan qadar, hari akhirnya. Kita harus yakin sebagai orang yang mengaku benar-benar kita beriman. Kita harus wajib ya yakin. Sebab tadi Habib Abdullah bin Al-Hajj sudah mengatakan, bahkan mengintip dari hadis, ya wafil hadis, al-yakin wal iman kulluh. Keyakinan adalah seluruh daripada keimanan kita. Harus yakin, mantap. Ya, artinya jangan Islamnya Islam KTP, mengaku ya masuk agama Islam, tapi nggak yakin. Nggak yakin kenapa? Dia yakin, dia tahu memeluk agama Islam, tapi dia nggak sholat. Dia ngaku agama Islam, tapi nggak baca Al-Quran. Ada yang begitu? Ada nggak? Insyaallah jamaah kita ada. Amin. Sholatnya rajin semua. Amin. Jadi kalau ada yang sholatnya bolong-bolong, nggak pernah sholat, nggak pernah haji, termasuk belum yakin terhadap Islam. Kalau yakin harus seluruhnya. Kata Hayalullah harus seluruh, kata Nabi harus seluruh. Kalau yakin. Nah ini penting. Makanya pelajaran yang paling penting dari mulai kita kecil
kecil setelah kita mengenal huruf Al-Quran, ditanamkan apa? Keyakinan, tauhid, mantap, kokoh dulu. Itu yakin terhadap Islam adalah inna dina indallahi Islam. Islam agama yang paling benar. Hati-hati zaman sekarang, ya banyak pemahaman yang ingin menyamakan agama atau bahasanya pluralisme, menyamakan semua agama benar. Enggak juga. Bagi Islam agama yang paling benar adalah Islam. Mayoritas agama rata-rata banyak mengajarkan nilai-nilai kebaikan. Ya, rata-rata mayoritas agama mengajarkan nilai-nilai kebaikan, tapi nggak semua. Tapi yang paling benar adalah Islam. Kan saya pernah sampaikan di sini. Karena ini ada di pemahaman toleransi yang sudah kebablasan kadang-kadang. Kita disuruh meyakini semua agama benar. Muslim tidak termasuk, Muslim tidak menyebutkan Allah. Bagi kita agama yang paling benar apa? Islam. Apa? Yang pertama syahadat jelas. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan, tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan Nabi Muhammad merupakan utusan Allah, Nabi terakhir. Bagaimana kita meyakini semua agama benar? Tuhan Allah punya anak, ya, dan beranak kan jelas-jelas. Kita baca Al-Quran, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Kita sudah yakin dengan ayat itu dari kecil paling kuat dan paling gampang di awal itu. Kok tiba-tiba kita meyakini membenarkan pemahaman semua agama benar? Kan itu apa? Bertolak belakang. Nah, makanya ini penting. Bab keyakinan ini penting. Kenapa? Masyaallah muslimin, ini banyak ulama makanya pembahasan tauhid ini sangat penting. Zaman sekarang kita zaman yang sangat berat. 10-20 tahun yang lalu, sebagaimana guru kita Muhammad Indonesia itu selalu mengupas masalah bahaya sekulerisme. Orang-orang yang ingin memisahkan agama dengan kehidupan dunia. Liberalisme yang ini berpandang barat lebih bagus, lebih hebat, bukan hanya ambil teknologi tapi kehidupan semua ambil dari barat, termasuk beragama yang dari barat. Yang ketiga dari pluralisme, apa? Menyamakan agama. Yang akhirnya muara daripada itu semua, yang paling bahaya puncaknya apa? Munculnya apa? Ateisme. Atau kita kalau dari sini gerakannya, pahamnya komunisme. Apa? Nggak percaya terhadap Tuhan, nggak percaya sama agama. Nah, makanya nih kalau kita nggak yakin, lama-lama kita jadi ateis. Ada nggak orang ateis? Ada. Jangan dikira nggak ada. Banyak saat ini orang nggak percaya agama, nggak percaya sama Tuhan. Nah, makanya penting. Di sini saya mau tambahkan di luar materi ini tentang bab keyakinan, tentang bahaya daripada ateisme. Dan ada lagi yang kedua saat ini, yang banyak anak-anak muda sekarang yang pada menggandrungi, agnostisme. Bahasa ininya agnostis. Kalau ateis, ya, dia tidak percaya agama, nggak percaya Tuhan, nggak percaya, nggak ada konsep beragama, pokoknya nggak ada deh. Nggak percaya agama gimana itu? Kita mau makan, ada adabnya. Kalau dalam agama ada makan apa? Makan makanan yang halal, jauhi yang haram. Mau berhubungan, Allah kasih hak kita untuk melakukan hubungan seksual melalui hawa nafsu seksual kita. Tapi kata Allah ada aturannya dalam agama Islam. Aturannya apa? Dengan syariat pernikahan, dan harus syarat pernikahan harus lawan jenis. Tapi kalau ateis, ngapain sih agama ngatur-ngatur? Saya mau kawin sama siapa aja, saya mau ngatur-ngatur. Jadi nggak percaya Tuhan. Orang kalau ada Tuhan, dia nggak mau aturan, bebas. Yang digunakan apa? Akal. Ini ateisme dari dulu banyak. Ya. Nah sekarang yang ada seolah-olah lebih halus, agnostisme. Ini saya ngomong begini, ini bukan tidak ada yang tidak istilah asing. Anda baru buka medsos saat ini banyak generasi muda kita yang pemilihannya. Apa itu agnostisme? Ragu. Orang-orang yang ragu akan keberadaan Tuhan. Ya. Dia nggak mau menganut salah satu agama, jadi nggak mau satu fokus agama, tapi menyatakan tadi hampir semua agama hampir sama, benar. Ya, atau bahasa kita skeptis, ragu. Ya. Kemudian secara singkat, agnostis bisa diartikan pandangan yang percaya, dia percaya adanya Tuhan, tapi harus dibuktikan secara ilmiah. Jadi kalau dibuktikan secara ilmiah, dia yakin.
Kalau ateis udah nggak percaya, nggak ada Tuhan. Ya, jadi kalau ateis bedanya udah nolak mentah-mentah, nggak ada Tuhan. Tapi kalau agnostis masih percaya, tapi percayanya dia tuh ada bukti ilmiahnya apa enggak? Kalau nggak ada bukti ilmiah, dia tolak. Jadi tadi kata Al-Imam Al-Ghazali dalam hadis tadi apa? Imannya enggak menyeluruh. Makanya yakin itu harus iman harus apa? Menyeluruh, syamil. Kita memeluk agama Islam harus yakin semuanya. Ya, kalau agnostis sih nggak mau yakin separuh-separuh, karena harus dibuktikan secara ilmiah bagi akal. Ya. Nah, bagi dia ajaran agama apapun hanyalah budaya atau produk manusia. Jadi tidak perlu memeluk satu agama, ya. Dan bisa biasa juga kadang-kadang dia juga agnostis, ada yang sampai seperti ateis, menolak adanya Tuhan. Ya. Puncak dari agnostis adalah apa? Jadi melemahkan iman. Ya, menggentarkan iman seorang yang kurang kuat jadinya. Apalagi yang merasa lelah, orang-orang yang lelah beragama. Ya, ibadahnya dia kurang, sholatnya bolong-bolong, nggak pernah ngaji, nggak pernah ikut taklim, nggak dipahaman agamanya kurang. Tiap hari dijelin sama ilmu dunia mulu, agamanya kurang, ya. Dan akhirnya yang ada lama-lama jadi lemah imannya. Kemudian kebanyakan dari agnostis, ya, dia kecewa atas agama. Kenapa? Karena bagi dia agama nggak ada manfaatnya. Saya udah doa kok nggak dikabul-kabulin, kok hidup saya susah-susah mulu, nggak berubah-ubah. Saya udah doa, saya udah sholat, atau bukan hanya sholat, itu bukan di kasus agnostis, munculnya bukan dari agama Islam, awalnya dari Nasrani di Eropa. Jadi bagi dia, kami beribadah, kami bergereja, kami bermasjid, kok nggak berubah hidupnya? Jadi dia ada rasa kekecewaan, mentalnya ini lemah, ya, nggak ada manfaat bagi dia. Malah bagi dia ini agamanya memaksa kita. Tiap hari apa sih harus sholat, harus hari itu harus bergereja, kata dia. Ya, harus doa, pakai gerakan, pakai bacaan, bagi dia jadi beban. Dan dianggap nggak menguntungkan, malah merugikan. Kenapa? Karena akalnya dipakai bagi dia hanya untuk kenikmatan dunia, nggak ada buat ke. Makanya kalau kita ada iman kepada hari akhir, kita percaya akan adanya hari akhir. Kenapa? Kita beribadah bukan hanya untuk keselamatan dunia, tapi buat di mana? Buat di akhirat. Ini bedanya Islam. Ya, kenapa? Dia berpandangan hanya dunia, nggak sampai ke akhirat. Kalau kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada hari akhir, kita percaya akan adanya hari akhirat, hari pembalasan. Kita kalau nggak sholat, ya kita takut apa? Kalau nggak sholat takutnya dosa. Kalau kebanyakan dosa nanti apa? Di hari akhirat apa? Nggak bisa masuk surga, masuk neraka. Banyak orang percaya itu. Makanya itu nggak jadi nafas kita mau beribadah. Atau kalau kayak kita nih, tapi yang sebagai percayaan, atau kalau kayak kita nih ada sebagai aliran apa yang menjawab apa? Eling, jalan. Dia percaya ada Tuhan, Gusti Allah, tapi nggak sholat. Ya, artinya belum sepenuhnya imannya. Ya, kepercayaan ya. Cara berpikir agnostis ini, ya, ingin memenuhi logika, ya, bahwa dia pakai akalnya. Yang pertama, ciri-cirinya adalah tadi menolak agama berasal dari Tuhan. Agama adalah dari buah pikir manusia. Ya, oke, bagi sebagian agama-agama yang ada di dunia saat ini dari tokoh-tokoh yang dianggap sebagai nabinya, tapi bagi kita Nabi Muhammad yang membawa Islam, Nabi Muhammad, tapi agamanya berasal dari mana? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bedanya. Nabi Muhammad hanya membawa risalah, menyampaikan wahyu Allah, tapi agamanya turunnya dari mana? Dari Allah. Ini yang membedakan. Agama dalam Islam bukan produk manusia, bukan produk Nabi Muhammad, tapi produk dari Allah, buatan Sang Maha Pencipta. Ini yang membedakan. Ya. Bagi dia, ya, agama adalah produk dari menolak agama yang berasal dari Tuhan. Yang kedua, alasan agnostis itu disebabkan banyaknya agama di dunia ini membuat kita sulit menentukan mana yang pantas, mana yang tidak. Jadi itu membanding-bandingkan cara agnostis. Oh, yang ini Islam bagus nih, bab puasa katanya sehat, buat penyakit. Tapi yang atur nggak dipakai. Jadi atur agama yang ini bagus. Jadi ngambil agama hanya nyambil yang enak-enaknya saja.
sesuai selera. Kenapa yang dipakai akal? Akal mengalahkan kekuatan dalil. Ini bahaya. Yang ketiga, ya, agnostis itu intinya adalah manusia sebagai makhluk tidak mampu berhubungan terhadap pencipta. Kata dia, kita ini sebagai manusia tidak bisa berhubungan dengan pencipta, itu tidak ada. Dia tolak. Ya. Yang keempat, ya, masalah keadilan Tuhan, ya, beberapa orang menjadi agnostis karena menganggap Tuhan itu kejam dan immoral karena adanya azab atau yang lainnya. Lihat aja keburukan seperti mati, miskin, orang mati, pencurian, sakit, dusta. Bagi dia tidak adil. Bagi orang agnostis, padahal dia lupa. Orang-orang agnostis karena berpikirnya akal lemah. Kenapa? Akal sesuai selera. Kalau akal kita lagi enak, kita lagi depan sama satu makanan, ini kita depan. Tapi kalau kita lagi umpama akal kita nih perasaan kita jatuh ke hati kita lagi depan makan nasi goreng, kita makan sate, kita benci. Kita yang dipakai apa? Hawa nafsu akal kita beda namanya, ya. Bagi dia itu tidak adil. Justru itulah kelemahan orang-orang agnostis dan orang-orang ateis yang tidak percaya kepada Tuhan atau yang ragu akan keberadaan Tuhan. Kenapa mereka ragu? Mereka lemah, ya, karena tadi, ya, konsep mereka tidak jelas. Kenapa konsepnya tidak jelas? Karena yang dipakai hanya apa? Akal. Dan imannya ini tidak mantap. Contoh, dia punya konsep dia nggak percaya terhadap Tuhan, dia nggak percaya terhadap hari akhir, ya kan? Dia nggak percaya terhadap konsepnya hari akhir. Padahal kalau dalam Islam kita percaya akan adanya hari akhir. Tujuannya apa percaya terhadap hari akhir? Supaya manusia bisa berbuat lebih baik lagi hidupnya. Dari tadinya yang tidak baik menjadi baik. Justru konsepnya mereka nggak percaya hari akhir justru tidak adil. Orang-orang ateis, orang-orang agnostis yang nggak percaya terhadap hari akhir, yang nggak percaya terhadap hari kiamat, yang nggak percaya terhadap hari Tuhan, justru mereka tidak adil. Kenapa? Tidak adil apa? Tidak bisa lihat manusia hidup di dunia. Contoh, sebelum mati ada orang yang kaya hidupnya, diberikan kenikmatan. Ada orang yang hidupnya sampai meninggalnya miskin. Ada orang yang hidupnya, ya, dari mulai sampai dia meninggal hidupnya nyolong terus, korupsi terus. Ada orang yang hidupnya sampai dia mau meninggal membunuh orang terus, berbuat zalim terus. Selesai mati, selesai. Kalau orang agnostis, orang ateis, kenapa? Nggak ada kehidupan hari akhir. Kan dia nggak percaya. Dia nggak percaya kehidupan hari akhir, nggak percaya kehidupan Allah dan Tuhan Allah. Justru orang yang tidak adil. Kenapa? Tidak adil kepada manusia. Orang yang masuk hidupnya enak, nyari uang secara haram, membohongi orang, nipu sana nipu sini, korupsi sana korupsi sini, jadi orang kaya. Kita yang hidupnya jujur, hidupnya miskin pas-pasan. Hidupnya mencuri, berbuat zalim terus, nggak adil. Begitu meninggal udah selesai. Islam nggak begitu. Islam kita akan alhamdulillah percaya kepada Allah, ya, percaya kepada hari akhir. Yuk, kita habis berbuat zalim. Tantangan orang berbuat zalim adalah apa? Dosa. Orang meninggalkan sholat, nggak percaya sholat, dia nggak mau sholat, dia lalai sholat, dia nggak membaca Al-Quran, dia berbuat zalim, dia mencuri, dia berbuat curang, dia berbuat dosa. Begitu dia berdosa, begitu dia meninggal, disaring dulu di yaumil hisab, di hari penghitungannya Allah. Nanti Anda bisa masuk surga setelah lewat pada hitungan hisab Anda seperti apa. Mana amal baik, amal buruk ini dari mana? Setelah amal buruknya dicuci sama Allah, dimasukin neraka, ya, dihukum. Setelah selesai hukumannya, amal baik yang lebih tinggi, dia masuk surganya Allah, merasakan kenikmatan hari akhir nanti. Adil dalam agama Allah. Lebih masuk di akal mana? Manusia hidup jadi untuk berlomba-lomba jadi orang yang baik. Kalau orang nggak percaya hari akhir, buruk terus. Contoh nih, saat ini kalau kita nggak percaya hari akhir, bahaya. Apalagi zaman sekarang nih, tantangan kita lihat di medsos nih, di handphone kita nih, orang yang hidupnya nikmat dulu di medsos. Padahal kita ini koruptor, tiap hari brengsek hidupnya, mabok-mabokan, party, pesta, nyolong duit negara, korupsi, hidupnya kaya raya.
Terus dihormati di masjid, datang ke masjid ke pondok pesantren dihormati karena bawa uangnya. Begitu dia meninggal, dipuji-puji ulama-ulama yang iman amrokin, doain, ngasih amplopnya gede orang keluarganya. Seolah orang baik-baik, padahal nanti dulu kata Allah di hari pengadilan tidak dulu nanti. Kenapa? Timbangannya kemana Anda? Anda mungkin di dunia bisa menutupi keburukan Anda, padahal Allah tahu perbuatan jahat Anda. Di sekolah Jawa Sarkoya sedih di darah di atom kita berbuat buruk, Allah tahu perbuatan buruk kita. Ditimbang dulu. Nah inilah letak keimanan yang sangat baik yang paripurna dalam Islam. Gak seenaknya kita hidup dalam hidup di manusia, ada timbangannya, timbangan amal baik, timbangan amal buruk. Nah ini penting. Jadi hati-hati. Masalah amal di sini hati-hati. Saat ini banyak. Jadi dikit-dikit agama jangan ngatur, hampir sama dengan sekulerisme, dengan pluralisme. Ya, jadi itulah agama jangan ngatur-ngatur kita. Contoh gampangnya seperti apa? Nah, ini jamaah sering pada main handphone nggak? Bukan medsos kan pada punya kan? Biasanya medsosnya dipakai apa nih? Kebanyakan media sosial dipakai apa di sini? WhatsApp. Kalau saya suka selain WhatsApp kita komunikasi sama kawan kita, keluarga kita langsung. Kalau Anda enak buka, lihat itu, kalau nggak percaya, buka medsos Instagram atau Facebook atau Twitter atau TikTok. Nah, biasain kalau melihat konten, jangan hanya kontennya, lihat komentarnya. Kita bisa tahu nih pola pikir anak-anak sekarang, anak-anak muda zaman sekarang. Ya, banyak pola pikir zaman sekarang nih yang sedikit-sedikit udah agama jangan ngatur-ngatur deh, urusan orang yang mau ngapain. Jadi kalau saya lihat berita nih, saya setelah lihat berita itu saya buka halaman komentarnya. Lihat, kayak contoh. Tadi atau kemarin ada kejadian kasus kalau masalah di Bogor atau Bekasi. Orang lagi berbuat mesum di mobil, nanti zaman dulu itu istilahnya mobil goyang. Ya kan? Dia lagi berbuat mesum, digerebek sama warga, sama anak-anak muda, anak sekolah, sama warga, diusir. Ya kan? Akhirnya kabur ke mobil, habis berbuat mesum di mobil. Ya. Benar nggak diusir itu? Kalau kita zaman kita dulu malah diapain? Ditangkap, digerebek kan? Dibawa ke kantor polisi atau di kampung kita disidang langsung. Ya kan? Benar nggak? Itu ada sikapnya anak-anak muda dari situ itu dengan orang mobil goyang tersebut samperin dan ketahuan lagi berbuat mesum, diusir ke mobilnya. Pantas nggak gitu? Orang berbuat mesum wajib ditindak. Orang berbuat zina wajib ditindak kan? Berbuat mesum entah dia suami istri di depan publik wajib ditegur kan? Kalau apalagi dia berbuat mesum, berbuat zina yang bukan muhrimnya wajib dihukum. Tapi saya mendengar dari halaman komentarnya itu rata-rata komentar apa? Ada yang satu mendukung, bagus, usir aja. Kalau kau panggil polisi dia berbuat asusila, dia berbuat senonoh. Tapi sebagian yang komentar ada bisa lihat apa? Apain sih ngatur-ngatur di depan orang, suka-suka dia di mobil dia mau ngapain? Mobil-mobil dia suka-suka dia laki pun suka-suka dia mau berhubungan kan gak ganggu orang, dia di mobilnya sendiri. Ini yang komentar kan satu banyak. Apa sih ganggu-ganggu? Orang suka dia mobil itu mungkin lagi gak ada duit kali, nyewa hotel gak mampu, di mobilnya aja dia berbuat mesum. Apa dia berbuat, kalau katanya dia berbuat mesum, dia berbuat suka sama suka atau berhubungan intim. Ini belum tahu benar apa salah? Benar apa salah? Salah bagi siapa? Salah bagi kita yang beriman. Bagi mereka yang memiliki akal dan ada agama, benar. Ini kejadian dalam hal kecil, ini baru kemarin kejadian. Banyak lagi hal-hal lain. Jadi hati-hati. Dan ini saat ini di kalangan anak-anak muda kita bukan gak sedikit bapak-bapak ibu. Banyak. Hati-hati. Makanya awasin anak-anaknya sama medsos. Awasin. Ini bukan yang sepele. Ini banyak generasi yang tumbuhnya lemah. Kenapa? Karena didikannya lemah agamanya. Karena nggak mau dipaksa. Kan sekarang pendidikan baru apa? Jangan paksa anak, jangan memaksa orang. Galak anak sekarang nggak boleh digalakin kan? Coba jangan bapak dulu. Kalau nggak sholat diapain? Diapain? Digebuk, ya kan? Apa? Digebuk kan? Nggak ngaji, diomelin kan? Tapi coba jangan sekarang, jangan omelin anak,
Anak kalau dibentak-bentak nanti mentalnya jatuh, dia kecewa, dia sakit hati. Ada yang begitu? Sampai ada kemarin kejadian di Lombok kalau nggak salah, guru ngaji nyuruh anaknya di sekolah nih, nyuruh anaknya anak politik ngaji sekolah, terus nggak ikut berjamaah sholat, dihukum, guru dilaporin polisi. Ini apa? Orang ngajarin memaksakan mengajarkan nilai agama kok dilarang-larang? Yang akhirnya apa? Timbul generasi anak-anak yang lemah beragama, lemah mentalnya, dibentak sedikit nangis, ngambek. Kalau zaman kita itu kita jomelin orang tua kita, digebuk, dipukul, dibentak-bentak orang tua kita, ya kita kadang-kadang sebagai anak naluri pasti nangis habis jomelin. Tapi kita sadar nangisnya kita, ya saya salah. Saya habis dibentak-bentak, saya habis digebuk sama orang tua saya, saya salah, saya berbuat salah, saya nggak sholat, saya bolos, saya bohong, saya juri, misalnya kan begitu. Dia sadar perbuatannya ini salah, berbuat mungkar. Tapi karena pendidikan salah, anak nggak boleh diomelin, anak ini nggak pernah dilarang, mentalnya jadi lemah. Akhirnya begitu dia menghadapi cobaan hidup, agamanya nggak kuat, imannya nggak kuat. Puncaknya apa? Terjadi seperti di Jepang atau di Korea, gampangnya orang bunuh diri. Di Korea Selatan kami ada artis band, kan di Indonesia ini anak-anak muda kita, bapak jangan mikirkan anak-anaknya yang gadis dan perempuan nih nggak suka Korea. Ini kalau ada besok pemilihan milih partai apa milih artis K-popnya itu Korea, bisa dimenang artis K-pop itu. Benar loh. Ini ada partai besok ini sini partai-partai sekarang ada 10 partai lebih. Tiba-tiba orang bikin partai orang Korea langsung di artisnya. Yang menang bisa dia. Banyak anak-anak ini gandum. Ini di Korea karena lemah pendidikan imannya banyak orang yang percaya sama Tuhan agnostis sekarang. Ya, mereka bukan komunis murni tidak, tapi setengah-setengah imannya lemah mentalnya. Ada salah satu artis band habis tampil jelek dibully, diledek. Apa yang terjadi ini artis bunuh diri. Mentalnya nggak kuat. Kalau kata anak sekarang apa bahasa mentalnya ini mental health breakdown mentalnya. Jadi kalau bapak ngerti ini, makanya bukan medsos jangan cuma lihat WhatsApp grup politik dulu pusing tiap hari. Kan? Lihat berita yang di tahu di rumah anak-anak ini lebih berbahaya daripada politik juga. Ya, sampai bunuh diri. Habis diganggu sedikit mentalnya nggak kuat. Kalau kita umat Islam harus bunuh diri, berbuat bunuh diri. Perbuatan yang zalim termasuk membunuh, menyembunyikan diri kita sendiri. Kita percaya akan hari pembalasannya Allah. Kalau orang bunuh diri masuk neraka. Makanya hati-hati. Ini harus kuat iman. Jadi hari Allah bilang nah, makanya pentingnya untuk kita menjadi amatis harus jadi orang-orang yang berakal. Akal yang apa? Akal yang percaya akan adanya Allah, akal yang benar-benar percaya terhadap agama, memeluk agama harus sepenuhnya. Sebagaimana Allah katakan dalam ayat Al-Quran, Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka wa qina adzabannar. Sungguhnya kata Allah, dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, terdapat ya tanda-tanda itu dipulil albab, terdapat tanda-tanda orang-orang yang berakal. Siapa yang orang yang berakal kata Allah? Nah di sini kata Allah menarik dalam ayat. Siapa orang yang berakal? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan. Yaitu orang-orang yang selalu mengingat Allah. Ya, orang yang berakal dalam agama Islam, orang-orang yang selalu mengingat Allah. Baik kata Allah nih, alladzina yadhkuruna qiyaman wa qu'udan. Baik di dalam keadaan berdiri, duduk maupun tidur, ingat Allah. Zikrullah, zikir bukan hanya sekedar ucapan astagfirullahalazim, la ilaha illallah itu, tapi i'tiqadan. Kalau i'tiqadan apa? Mantap dengan hati, yakin dengan hati. Ya, banyak orang zaman sekarang cuma apa? Banyak orang zaman sekarang ini cuma ngaku. Zaman sekarang orang banyak cuma astagfirullah, 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 mohon ampun, mohon ampun. Habis astagfirullah, dia taruh, dia minum di. Ada yang minum? Ada nggak? Habis astagfirullah, 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 ya di depannya minum dia. Ada yang minum?
Itu belum astagfirullah, itu belum zikir benar-benar lagi. Makanya kata Allah, ya zulullah iyaman zikirnya ini harus keluar dari kota. Paham nggak maksudnya? Nah, jangan zikirnya lama tapi ya kita benar astagfirullah, ya Allah saya mohon ampun, ini jangan berbuat dosa. Mengatakan la ilaha illallah, Allah yang paling besar, dia jangan menyebutkan Allah. Paham sampai di sini? Paham? Nah ini penting. Kata Allah inilah konsep berakal dalam Islam. Alladzina yuqimuna qiyaman wa qu'udan. Orang-orang yang selalu mengingat berzikir. Makanya mulai dari ucapan lama-lama istiqodah, hatinya mantap. Insya Allah nggak mau berbuat maksiat. Amin. Amin. Ini hari ini udah zikir berapa kali? Berzikirnya berapa kali? Udah 1000 belum? 1000. Satu aja lupa cuma habis astagfirullahaladzim 3 kali selesai. Padahal di bulan Rajab, apa bulan Rajab? Kopi gembiri, wal hamli, wajib alayya. Minimal berapa? 70 pagi. Sore malam 70 lagi. Kalau perlu lebih. Kopi gembiri, wal hamli, wajib ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami. Kasih ampun. Habis zikir, jangan berbuat dosa. Nah ini konsep orang berakal dalam Islam. Beda kita sama mereka yang hanya menggunakan akal tapi nggak ada landasan keimanan kepada Allah. Makanya asyhadu an la ilaha illallah bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah, harus beriman kepada dan harus mantap iman kita. Ya. Ini makanya hati-hati dengan orang-orang ateis atau ateis ya. Makanya dalam hadis Muhammad SAW dikatakan tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fillah. Berfikirlah kamu tentang ciptaan Allah dan janganlah kamu berfikir tentang zatnya Allah. Jangan berpikir yang begini, benar dari Allah ada. Siapa yang maha mencipta, yang ciptai Allah siapa? Itu pelajaran gila lama-lama kita. Jangan ada bukan siapa yang menciptakan Allah. Ya dia maha pencipta. Seperti contoh. Ya, ada pertanyaan di sini. Ada kisahnya dari Abu Hanifah kalau tidak salah, atau dari yang lain itu, ya, tentang orang ateis. Tentang bagaimana dia bertanya, apakah bapak anda yang melahirkan anda? Yang melahirkan kita bapak apa ibu? Jadi kalau ada pertanyaan, apakah bapak anda yang melahirkan? Benar apa salah? Kenapa? Konsep pertanyaannya udah nggak usah dijawab lagi. Nggak ada bapak yang bisa melahirkan. Laki-laki yang bisa melahirkan ada nggak? Nggak ada. Yang bisa melahirkan hanya siapa? Perempuan. Jadi kita ada orang tanya siapa yang menciptakan Allah, itu udah nggak usah dijawab lagi. Pertanyaannya udah salah. Kenapa? Yang maha mencipta adalah siapa? Allah. Selesai. Makanya kata dalam hadis, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fillah. Berpikirlah tentang ciptaan Allah, jangan berpikir tentang zat Allah, tentang kemampuan kita, sama yang gila kita. Itulah sampai orang yang belajar filsafat kebablasan, bahwa ada kuat iman, ya lama-lama jadi ateis. Kenapa? Gak kuat imannya. Nah, makanya ini penting, ya pembahasan tentang ini, ya jangan sampai kita ya lupa akan ciptaan Allah. Semakin bahkan alhamdulillah semakin tinggi kita menciptakan ilmu manusia, semakin canggih, semakin terbukti ayat-ayat Allah. Banyak kalau saya ceritakan tentang sains sekarang nih, sains modern, semakin tingkat ilmu pengetahuan semakin tinggi, ternyata ayat-ayat Allah semakin selaras dengan ayat-ayat Allah dengan ajaran Islam. Banyak kalau yang kita kan banyak yang bisa buat kajiannya bagaimana ternyata kajian Islam ini sangat ilmiah. Semua hal sangat ilmiah. Ya, tentang penciptaan langit dan bumi, tentang hukum, tentang awan, bahkan dulu kan waktu itu heboh tuh di Al-Quran sudah ada itu ya, tentang adanya apa dulu kasus pesawat nabrak bagaimana tuh di atas di awan, katanya pesawat di atas nabrak gunung es. Waktu sebagian orang nggak percaya, apa iya di atas ada gunung es, ya kan? Ternyata setelah diteliti oleh ilmu pengetahuan, ya di awan itu kalau mau membentuk gumpalan hujan itu air itu berkumpul, itu sampai keras. Makanya kalau dibentuk satu mengkilat itu seperti apa tuh? Seperti gumpalan es, gunung es yang sangat besar di awan. Begitu beku, tapi mengkilat, keluarlah muncul kilatnya.
Wah, petirnya keluar, baru turun air. Makanya biasanya kalau habis kilat petir besar, baru hujannya airnya turun. Makanya kalau udah hujannya turun besar, biasanya petirnya bukan terlalu besar lagi. Dan ternyata itu kalau ada pada Al-Quran, ada orang sudah ada yang menerangkan tentang itu. Saya lupa nggak bawa daftarnya. Yang ada surat apa itu? Soalnya kadang-kadang saya tidak lihat. Dulu saya pernah bahas di di sini. Bapak kalau pesawat. Ternyata ada yang Al-Quran Allah semua bahwa awan-awan bergetar membentuk cairan yang kuat dan membentuk es, gunung es. Bahkan kata Allah, itu bukan gumpalan awan air yang besar, tapi seperti gunung es kata Allah dalam ayat Al-Quran. Subhanallah. 1400 tahun yang silam, Al-Quran sudah mengatakan orang modern baru meneliti, Allah sudah mengeluarkan ayat Al-Quran 1400 tahun yang lalu. Banyak lagi tentang kesehatan, tentang mana kalau orang sujud buat sehat dan lain kata syariat Islam. Semakin kita teliti, semakin terbukti tanda-tanda kebesaran Allah. Makanya di Barat, orang-orang Eropa, orang-orang Barat saatnya masuk Islam banyak. Kenapa? Semakin mereka meneliti, semakin mereka ilmu pengetahuan, ternyata ayat Al-Quran, hadis Nabi sudah menerangkannya. Makanya mereka tadi masuk Islam. Inilah orang-orang yang imannya benar-benar mau dipakai untuk berakal, memikirkan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itulah penyebab tentang keyakinan ini penting, ya. Makanya penting hati-hati jamaah sekalian, ya. Jangan dianggap ini Habib ngomongnya tentang yakin belum apa berat. Kalau saya nanti, ya, coba buka medsos deh. Lihat kalau ada berita tentang satu hal yang berbeda, misalnya ada berita tentang perzinahan, atau pembunuhan atau koruptor, atau masalah ulama yang ditangkap-tangkapin, atau masalah apa agama nih, pendidikan agama kita ada aliran sah. Contoh sama ada masalah apa yang aneh-aneh tentang agama, Anda buka komentarnya, kolom komentar. Jadi kalau kolom komentar banyak generasi muda sekarang yang benar-benar meninggalkan nilai-nilai agama. Yang kalau kita zaman sekarang nih, kita takut-takutan kalau kita melawan Allah. Kita ini berbicara ngomong kuat. Zina nggak apa-apa, orang mau kawin sama sejenis, urusan dia, hak dia suka sama suka. Kan kita takut kenapa? Kita takut kayak Allah, nggak boleh hubungan sejenis. Allah sudah menghalalkan hubungan lawan jenis melalui syariat pernikahan. Tapi mereka nggak percaya kenapa? Karena nggak percaya akan adanya agama. Nah pada itu, anfusakum wa ahlikum nar. Didik anak-anak kita ilmu agama yang kuat. Salah satunya apa? Jangan bangga sama pendidikan modern, tapi melupakan pendidikan agama. Banyak anak-anak kita bangga, oh anak saya diterima di sekolah negeri, anak saya jago komputer, anak saya jago kimia, jago kedokteran, tapi nggak bangga anaknya bisa ngaji. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Jangan seperti itu. Justru kita harus bangga kalau anak saya alhamdulillah, walaupun dia nggak jago ilmu kedokteran, walaupun dia nggak jago ilmu apa, ilmu kimia, dia nggak jago komputer, tapi alhamdulillah anak saya sholat 5 waktunya rajin, bacaan Qurannya bagus, juz amalnya hafal, tahfidnya bagus sampai 6 juz, sampai 30 juz. Bangga sama anak yang begitu. Jadi kenapa? Tolak ukur kebahagiaan, kebanggaan bukan hanya dunia, tapi ada akhirat. Ini harus penting. Mindset kita nih, pola pikir kita harus dirubah. Jangan hanya bangga dunia. Justru kita lebih takut, bukan takut anak kita nggak bisa ilmu pengetahuan jadi jatuh miskin. Takut kalau anak kita nggak sholat, takut anak kita nggak ngaji. Kenapa? Dampaknya kalau anak kita nggak sholat, anak kita nggak ngaji, timbul menjadi anak generasi yang nggak beriman, agamanya lemah, dia nggak akan berbakti kepada orang tuanya. Begitu nggak berbakti kepada orang tuanya, dia meninggal, tanggung jawab dosanya di tangan orang tuanya tadi. Anda lagi sholat ketua, kok saya lagi sholat, tapi Anda melalaikan anaknya nggak sholat di rumah, anaknya nggak berdiri, anaknya nggak ngaji diemin, anaknya berbuat maksiat diemin, anaknya pacaran diemin. Begitu kita meninggal, amal soleh kita bagus, ibadah 5 waktu, ngaji Quran setiap bulan, hatam Quran. Tapi kita lupa di rumah kita tanggung jawab kita sebagai kepala rumah tangga,
kita nggak mendidik anak-anak kita berbuat maksiat, akhirnya berbuat maksiat, dosanya pada kita. Nah, uzubillah, kemana itu? Billah. Nah, ada itu. Lingkungan usahaku balik menawar. Ini bagian kita. Jangan sampai kita lalai pada perintah agama. Ini penting. Ini zaman sekarang ya, tambah hari zaman tambah berat tantangan kita beragama. Mudah-mudahan ya kita baca surah Al-Fatihah. Semoga Allah jadikan diri kita, istri kita, anak-anak kita, suami kita jadikan anak-anak kita siapa beriman bertakwa. Allah selamatkan anak-anak kita daripada pergaulan bebas, daripada bahaya kemunduran akhlak, kemunduran beragama, dan bagaimana anak-anak kita dan kita semua dapat orang beriman beribadah kepada Allah dan bisa benar-benar meninggal dalam keadaan percaya dan yakin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dikirkannya bi Al-Fatihah. Jadi tadi pembahasannya sampai waqala Aidan alaihi salatu wasallam sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wal afiyah fa innahuma hiya ahadun ba'da yakin afdalan min al-afiyah. Mohonlah keyakinan dari Nabi ya dan keselamatan dari Allah karena tidak ada sesuatu karunia yang lebih utama daripada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Nabi meriwayatkan ya umat Nabi tidak diberikan suatu kemuliaan, suatu keyakinan yang paling kuat kecuali yang diberikan umat Nabi Muhammad SAW, yaitu apa? Turunnya Al-Quran, makanya ngaji. Ini penting. Jadi kalau ngaji ini jas iman kita. Jangan lupa sama ngaji. Makanya pentingnya duduk majelis ilmu seperti ini agar kita yakin dan mantap kokoh beragama. Amin ya rabbal alamin. Sedikit. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, jadi sekali lagi pesan saya tadi. Buka medsos, lihat kebaikan saya pola pikirnya. Dan kalau itu terjadi di keluarga kita, awasin, deteksi lebih dini, ajarin anak kita untuk kuat beragama. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan terakhir, kita baca surah Al-Fatihah sekali lagi. Hari ini ada yang meninggal seorang ulama, seorang anak dari wali Allah, Habib Muhammad Shadiq bin Husain bin Hadi Al-Hamid Ibrahim Probolinggo. Usianya sudah lebih dari 80 tahun wafat. Ya. Putra beliau dekat sama saya buat dalam hadis sering datang ke asal bahkan hampir setiap bulan tuh ini minum lalu makanya kalau misalnya taklim ini video kita taruh di upload ya nanti diserang yang benar banyak anak hari musik habis sodik dari suatu Fatihah semoga Allah memberikan kita untuk media dan lagi mau sodik musik di hari kami untuk membawa kepentingan dengan Al-Fatihah. Rabbana